17 tahun di dunia resolusi hutang telah mengajarkan kami satu hal. Di balik setiap tumpukan hutang, ada kisah perjuangan. Kisah tentang pabrik yang hampir berhenti beroperasi, pekerja yang cemas akan masa depan, dan aset yang tidak bergerak. Banyak yang melihat utang sebagai akhir, tapi bagi kami ini adalah awal. Awal untuk menata ulang, awal untuk bertindak dengan strategi, dan awal untuk menyelamatkan nilai yang telah dibangun dengan kerja keras bertahun-tahun. Restrukturisasi tidak pernah hanya soal angka di atas kertas. Ia adalah tentang menjaga mesin agar tetap hidup, agar ratusan bahkan ribuan pekerja tetap berkarya, dan agar mitra bisnis tetap percaya. Kami telah melihat bagaimana aset yang tampak beku bisa diputar menjadi modal kerja. Kami juga menyaksikan bagaimana keterlibatan karyawan dalam menentukan apakah sebuah perusahaan dapat terus berjalan atau justru runtuh. Disinilah peran seorang profesional sejati membedakan diri, bukan hanya menghitung, tetapi mengarahkan agar bisnis tetap bernyawa. Restrukturisasi hutang melalui cara PKPU sering dianggap sebagai taktik untuk mengulur waktu. Padahal, ia adalah kerangka hukum yang memberikan ruang untuk bernafas. Dalam PKPU, semua pihak, debitur maupun kreditor, dipaksa untuk duduk di meja yang sama untuk mencari solusi yang terbaik. Debitor mendapatkan perlindungan dari tuntutan, sementara kreditor mendapatkan kepastian bahwa proses berlangsung dengan transparan. Inilah ruang strategi yang sering tidak tersedia dalam negosiasi biasa. PKPU adalah peluang untuk menyusun ulang, bukan sekedar menunda masalah. Kapan sebaiknya langkah PKPU dipertimbangkan? Saat utang menumpuk dan gagal bayar tidak lagi bisa dihindari, saat kreditor mulai menekan tanpa kompromi, saat arus kas negatif semakin dalam. Di titik inilah PKPU menjadi pilihan cerdas, bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kecerdasan dalam melindungi perusahaan, aset, dan para pekerja di dalamnya. Dalam PKPU ada 3 pemain utama. Pertama, debitor, pihak yang mencari jalan keluar. Kedua, kreditor, para pemilik tagihan yang menentukan nasib dari rencana perdamaian. Dan yang ketiga, pengurus, sosok netral yang ditunjuk pengadilan untuk mengawal proses. Tugas pengurus tidak ringan, mengelola aset, memverifikasi tagihan, memastikan arus kas tetap terkendali, dan menjaga agar proses berlangsung dengan transparan dan adil. Tanpa peran mereka, PKPU tidak akan berdiri sebagai mekanisme hukum yang terpercaya. Apa yang membuat PKPU berhasil? Pertama, itikat baik debitor, kesungguhan untuk benar-benar mencari solusi. Kedua, dukungan kreditor, kepercayaan yang lahir dari keterbukaan. Ketiga, keberlanjutan usaha, karena kreditor lebih memilih perusahaan yang masih hidup ketimbang hanya menerima sisa nilai dari kepailitan. PKPU bukan hanya soal hukum, melainkan membangun kembali kepercayaan yang rapuh agar semua pihak bisa melangkah maju. PKPU adalah jembatan dari krisis menuju masa depan. Kami hadir bukan sekedar sebagai konsultan hukum, tapi mitra strategis dalam melewati badai. Jika sebuah perusahaan berada di persimpangan, inilah waktunya untuk bertindak. Mari berbicara dan temukan jalan keluar yang tepat.